Engkau menyaksikan ya Allah, Engkau maha suci ya Allah. Jika aku pernah mengatakan, tentulah Engkau mengetahui apa yang aku katakan. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kuntu antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Itu kata Allah, syahid, kata Allah. Aku, kata Nabi Isa, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka, dan tatkala engkau mengangkat aku ke atasmu, maka engkaulah yang mengawasi mereka, engkaulah yang menyaksikan mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Maka yang maha menyaksikan ini menceritakan kemudian kepada Nabi Muhammad. Apa ceritanya kepada Nabi Muhammad? Wa ma qatalu wa ma salabu. Wahai Nabiku Muhammad, aku yang maha melihat, aku yang maha menyaksikan, bukan Isa yang mereka bunuh, bukan Isa yang mereka salibkan. Tuhanku maha menyaksikan. Kata Nabi Isa, wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu. Ketika engkau mewafatkan aku, mengangkat aku naik ke atas, engkaulah yang menyaksikan apa yang terjadi setelahnya. Aku tidak menyaksikan. Nah, pengarang buku Yohanes ini bukan saksi pada saat kejadian. Anda mengatakan itu adalah Yohanes. Kalaupun pengarang buku Yohanes itu adalah Yohanes anak Zebedeus, maka Markus 14 nomor 50 menceritakan Yohanes lari meninggalkan Yesus. Bagaimana mungkin dia mau menjadi saksi penyaliban sementara dia lari meninggalkan Yesus? Pengarang hanya menarasikan, lalu di situ bla 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 bla. Maka muncul pertanyaan, itu firman Tuhan selayaknya Al-Quran, atau itu adalah surat kabar dari pewarta yang tidak diketahui siapa orang tersebut? Belakangan baru dicatat, oh, ini penulisnya Yohanes loh. Sorry Anda minta saksi? Tanya kepada Quran. Allah yang menjadi saksi pada saat itu. Kalau manusia yang menjadi saksi masih diragukan, tapi kalau yang maha melihat yang menjadi saksi, apalagi yang perlu kami ragukan? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihim syahida wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaih wa anta ala kulli syai'in syahid. Apa yang perlu kami kemudian sangsikan, ragukan? Yang menyaksikan adalah pencipta langit dan bumi. Sementara buku Yohanes ini bukan tulisan murid Yesus. Apa buktinya? Baca Yohanes 1 nomor 24. Itu bukti. Buku Yohanes bukan catatan murid Yesus. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada tema bahwa penguasa langit, penguasa angkasa adalah iblis. 1 Yohanes 5 nomor 19. Penguasa bumi adalah iblis. Efesus 2 nomor 2. Yang keluar dari bumi, perut bumi, yang keluar dari tanah, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit, dalam bahasa Yunaninya air artinya angkasa atau cakrawala atau awan-awan, baik di bumi. Di situ dikatakan bukan bumi tetapi G itu artinya tanah. Nah, dia keluar dari tanah, dia penguasa tanah, dia penguasa bumi. Siapakah dia? Iblis. Ada yang keluar dari bumi, mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Ayo, siapa dia? Sekali lagi Bang Suma. Saya kira begitu teman. Silakan naikkan yang agak keras sedikit teman.
Ya, baik. Saya sapa dulu. Bang Arif. Sebentar Bang Suki. Saya sapa dulu Bang Jensen. Iya, saya sapa dulu nih Bang Jensen. Selamat malam. Jensen, selamat malam Jensen. Kalau nggak ngomong saya turunkan ya. Silakan lanjut dulu Pak Suki. Iya, Bang Arif. Di sini jam 12.15 nih, saya harus izin turun nih. Iya, nggak apa-apa. Saya sambil cari teman-teman yang Kristen. Sambil cari yang Kristen, boleh. Saya boleh narasikan ini. Silakan Pak Suki. 1 Yohanes 3 ayat 10. Di sini ayat menjelaskan kepada kita arti kata anak di dalam Bible. 1 Yohanes 3 ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi Bible sudah menjelaskan melalui Yohanes bahwa ada 2 anak saja, yaitu anak Allah atau anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, dan demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Waktu Yesus berbicara kepada imam kepala dan ahli Taurat, Yesus mengatakan, kamu bapamu adalah iblis. Apa yang membuat kita menjadi anak iblis atau anak Allah? Yesus menjelaskan, karena kamu mau melakukan keinginan daripada iblis, maka bapamu iblis. Yesus melakukan kehendak dari Allah, maka Yesus layak memanggil dia Bapa dan dia adalah anak Allah. Memang kita keturunan dari Adam dan Hawa yang dikatakan dalam Lukas 3 ayat 38, Adam adalah anak Allah. Benar, kita anak Allah, tetapi kita keturunan dari bapak nenek moyang kita yang saat itu melakukan kehendak daripada iblis. Karena demikian, maka gambarnya rusak. Tidak lagi memiliki keserupaan dengan Bapa di sorga. Apa itu gambar? Gambar adalah unsur yang ada pada Tuhan diberikan kepada manusia. Unsurnya adalah pikiran dan perasaan. Di mana kita bisa tahu di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita punya pikiran, perasaan, sepikiran atau sejiwa dengan Yesus Kristus, maka kita pun segambar dan serupa dengan Allah. Karena Yesus telah memulai, dia yang telah mencapai lebih dulu, memiliki gambar dan rupa Allah. Dan cirinya gambar rupa Allah adalah taat melakukan kehendak Bapa sepenuhnya. Sampai anak itu mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itulah anak. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi tidak bisa kita datang kepada Bapa, kita tidak bisa punya hubungan dengan Bapa, kita bisa ada di dalam Bapa kalau tidak kita ada di dalam anak. Karena hanya anak satu-satunya inilah yang diutus, dan dia berkata, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 21 ayat 33 dan selanjutnya, anak ini ahli waris. Di dalam Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ayat 17-nya, dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menderita bersama dengan Dia, Wahyu 3 ayat 21. Yesus mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yesus menang untuk dirinya sendiri dan dia diangkat menjadi pemimpin. Dia diberi kuasa untuk menjadi hakim, penentu orang selamat mencapai tujuan sesuai rencana Allah adalah seperti Yesus. Maka dikatakan dia sebagai hakim, dia sebagai kitabnya untuk menghakimi manusia. Cerminnya adalah anak Allah ini, Yesus. Jadi kalau orang seperti Yesus itulah selamat di dalam Bible. Keselamatan di dalam Bible adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Rancangan semulanya itu segambar serupa dengan Bapa di sorga. Contohnya, prototipenya, ini anak Yesus Kristus. Gitu Bang Arif. Bang Suma, terima kasih Bang ya. Iya, sama-sama Bang. Saya izin turun nih. Baik. Nah, malam. Ya. Makasih Bang Pak Toto, Suki. Bang Dito, Bang HTT, Bunda Rama ya. Bang Arif, Bang Ya, Andi makasih. Selebes, saya izin turun ya. Terima kasih. Iya. Mungkin ditanggapi dulu, Gurunda. Baik. Jadi ketika saya mendengarkan ulasan dari saudara kita Kristen Pak Suki, saya jadi merinding, ya. Ngeri. Kenapa? Karena di Kristen ternyata mereka ingin serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini mengerikan ini. Sama seperti yang tertulis di dalam Yesaya 14, bagaimana iblis ingin menyamai Tuhan. Mereka ingin serupa dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang sudah merupakan batil di atas kebatilan. Pantaslah kemudian mereka dicap sebagai penyesat. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya serupa dengan Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa manusia serupa dengan Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi upaya-upaya Kristen itu pingin kali setara dan segambar dengan Tuhannya. Halilintar. Tadi saudara Suki mengambil data di dalam 1 Yohanes 3 kalau nggak salah, data nomor 10. Harusnya dia mundur karena ini membicarakan tentang penyaliban. Harusnya dia mundur data nomor 8. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Apakah penyalib Yesus ini berbuat dosa atau berbuat pahala kebenaran? Penyalib Yesus adalah pembuat dosa. Sorry. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, kata tetap di situ sebenarnya penambahan ya. Tidak ada kata tetap di situ. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Berarti betul penyaliban ini berasal dari iblis. Itu dalil. Berdasarkan kitabnya saudara Kristen. Salib berasal dari iblis. Apakah salib itu perbuatan, ketika orang-orang menyalib Yesus itu perbuatan dosa? Ya, perbuatan dosa. Berarti salib itu berasal dari iblis berdasarkan 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari semula. Untuk inilah anak Tuhan menyatakan dirinya. Sebenarnya Tuhan Allah di situ salah juga, harusnya dewa.
Untuk itulah anak dewa menyatakan dirinya, yaitu supaya anak dewa ini membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, apa perbuatan-perbuatan iblis? Itu dibinasakan oleh Yesus katanya di atas salib. Betulkah itu terjadi? Benarkah perbuatan-perbuatan iblis itu dibinasakan Yesus di atas tiang salib? Bullshit. Persinahan, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, dan seterusnya masih mereka lakukan. Mana? Mana buktinya? Mana buktinya? Kristus mau membunuh dan membinasakan. Di sini ikut satu. Mana buktinya? Coba buktikan. Apakah Kristen ini sudah tidak melakukan dosa? Kata siapa? Ayo, kata siapa Kristen sudah tidak melakukan dosa? Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya, agar supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Apa pula? Mana buktinya? Tak ada. Makanya di dalam Roma 8:10 itu tadi, jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Gak ada yang kena. Sasarannya mantul semua, gak ada yang benar. Mantul. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari semula. Untuk itulah Yesus menyatakan dirinya supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Bah. Jadi yang selama ini yang kita tahu, negara pelopor penyakit kelamin terbesar itu mayoritas penduduknya beragama apa rupanya? Lalu intinya sengat maut adalah dosa. Dosa adalah maut. Mereka masih mengalami maut, bermatian. Berarti apa yang ditebus apa? Yang dibinasakan apa? Yang dibinasakan? Tidak ada itu. Jadi konsepnya ini ya harus dipahami oleh teman-teman. Kok jadi kacau begitu ya? Nah, ini terakhir. Penggiringan pengajaran menghantarkan saudara-saudara seperti yang diterangkan oleh saudara Suki tadi, bahwa mereka orang Kristen itu memang dididik untuk serupa dengan Tuhan. Kita lihat di dalam ajaran saudara Kristen 1 Yohanes 2:20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Nah, orang Kristen semuanya diurapi dari yang Maha Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi pengikut Paulus itu semuanya adalah sudah diurapi. Orang yang sudah diurapi Tuhan adalah Kristus. Berarti mereka ini semuanya adalah itu 1 Yohanes 2 nomor 20. 1 Yohanes 2:27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaklah kamu tetap tinggal di dalam dia. Jelaskan ya, jelas bagi kita. Mereka ini adalah anak-anak Tuhan. 1 Yohanes 2 nomor 29, Kristen itu adalah anak Yesus. Galatia 3 nomor 26, Kristen adalah anak-anak Tuhan. Galatia 3 nomor 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan, telah memakai Kristus. Jadi mereka ini semuanya adalah Kristus. Jadi di situ ada kata enduo. Enduo itu artinya memakai atau berpakaian Kristus. Jadi kalau ada polisi menggunakan pakaian polisi berarti dia polisi. Tapi kalau ternyata bukan polisi menggunakan pakaian polisi berarti dia polisi gadungan. Tidak boleh itu, dilarang. Jadi kalau bukan Kristus memakai pakaian Kristus berarti dia Kristus palsu. Kata Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu. Lalu mereka ini juga mengaku keturunan Ishak. Di dalam kitabnya mereka di Galatia 4 nomor 31,
Di situ mereka dikatakan, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan Sarah Hagar, melainkan anak-anak perempuan merdeka, yaitu Hagar. Bah, parah kali ya. Lalu mereka juga mengaku sebagai keturunan Mesias Kristus. Roma 9 nomor 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Tuhan yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian mereka juga sama seperti Ishak anaknya Abraham. Galatia 4 nomor 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Bahkan pendiri agama mereka yang mereka sebut dengan sebutan Paulus di dalam Galatia 4 nomor 14 disambut selayaknya seperti Kristus. Sesungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggap sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti kalian menyambut seorang malaikat Tuhan, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus itu sendiri. Alamak, Paulus ternyata disambut seperti menyambut malaikat, dan malahan kalian sama seperti menyambut Kristus Yesus. Menyambut Paulus sama dengan menyambut Kristus Yesus. Kristen itu juga diterangkan sama seperti Kristus. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus, sebab kita akan melihat Kristus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitabnya Wahyu 3 nomor 21, saudara Kristen itu justru sehakikat dengan Tuhannya. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di dalam tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bahkan di dalam ajaran mereka 1 Korintus 6 nomor 15 sampai nomor 17, tubuh Kristus adalah anggota Kristen. Kristen ini adalah juga anggota Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Alamak. Akan kuambil anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pencabulan? Sekali-kali tidak itu terjadi. Aku tidak tahu, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan mereka? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Alamak. 1 Korintus 12 nomor 28. Di situ jelas seperti yang saya terangkan, di tengah-tengah Kristen itu ada nabi, di tengah-tengah Kristen itu ada rasul, di tengah-tengah Kristen itu ada pengajar. Dan Theos telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yang pertama sebagai rasul, yang kedua sebagai nabi, yang ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan orang, melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam nama roh, dalam bahasa roh. Jadi teman-teman sekalian, bahkan lebih jauh, ajakan Paulus kepada Kristen untuk menjadi rasul itu nyata di dalam 1 Korintus 12 nomor 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Bahkan kalau kita lihat dalam Yakobus 1:18, Kristen adalah anak sulung Theos. Siapakah mereka ini yang ingin menyamai Theos? Pertama kita melihat di dalam Yesaya 14, dia adalah Halal bin Zakar. Dalam tradisi Yudaism menyebutnya Lucifer. Siapakah yang kemudian menggantikan kemuliaan pencipta langit dan bumi yang maha kudus dengan menyetarakan, menghakikatkan, mensejajarkan makhluk yang keluar dari kubur? Mereka adalah anggota-anggota Kristus.
Apakah mereka ini Kristus palsu atau Kristus asli? Tanya, apakah mereka ini bersunat atau tidak? Apakah mereka berpuasa atau tidak? Apakah mereka makan babi atau tidak? Apakah mereka menjaga kekudusan Sabat atau Sabtu atau tidak? Tanyakan kepada mereka, kalian ini anak Tuhan atau anak sibilisisis? Saya kira demikian dari saya sebagai penutup teman-teman sekalian. Waktu dan tempat saya persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tapi kalau masih ada Kristen, ya, saya belum tutup loh. Lanjut. Oh bang Sina laki-laki ya. Dek mu caduk-caduk mi, siapa tahu dek gak tahu oteng. Tapi kok kamu pak, ya di mu tuh pelik dilanjut cek. Makanya sebulan kalinya, bicara nih. Ya, kita tunggu teman-teman kita dari sebelah. Ya, saya sapa HTT, selamat pagi ya sekarang ya, sudah jam 12:30. HTT, dibuka mute-nya HTT. Bang Darwis Islam ya, Bang Darwis. Insyaallah bisa ya bang. Oh iya, saya kurang paham bahasanya bang. Ya, itu bahasa Golgota itu Bang Arif. Saya turunkan Bang HTT karena gak ada suara. Ya, saya izin masuk dulu sedikit. Sebentar, saya sapa dulu. Silakan. Bang Lobang, selamat pagi Bang Lobang. Lobang pintu. Nama akunnya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Salah pencet bang. Ini Piki bang, Piki. Oh iya, saya turunkan bang ya. Mohon maaf. Ya bang, ya bang. Saya cari Oten dulu ya. Halo. Ya, Elon Marta, Elon, selamat pagi, Elon. Elon. Ini minta naik tapi nggak ngomong. Dan selamat pagi Dan. Ya pagi bang. Ya agamanya apa Dan? Kristen dong. Oke. Oh Dan yang dulu ini. Terserah bang lah. Dan yang dulu, yang sekarang, yang baru yang. Iya oke Dan. Zuma bagaimana? Zuma ada? Ada Bang Zuma masih ada. Tadi ada yang mau Belum ditambahkan tidur. Bang Goto. Silakan Bang Goto duluan. Halo Zuma. Sebentar. Ya, halo, duduk aja di situ Bang. Iya, duduk sebentar tenang dulu. aja di situ. Tenang. Atur napas saya dulu. Tenang. Gantian ya. Ya, silakan Bang Goto, ada tambahan mungkin. Ada bang. Sebenarnya saya mau bercerita sedikit tentang bagaimana Islam itu mempertahankan peradaban dunia ya. Tapi karena sudah ada Kristen ya, saya sambung aja narasinya Bang Zuma. Nah, jadi kawan-kawan sering kita kaji ya bahwa memang penyaliban itu ada, tapi sebenarnya siapa yang disalib ini kan menjadi polemik ya. Ini agak sulit juga memang kita menyampaikan kepada mereka karena mereka mengimani kitab yang memang baru ditulis ulang di abad keempat. Sementara di abad-abad pertama kalau kita lihat ya, Kristen-Kristen yang berdiri di abad pertama yang memang langsung turunan dari Isa itu sendiri atau Yosua masih sendiri yang lari ke seberang Sungai Pela pasca genosida ya yang dilakukan oleh Roma. Ini mendirikan Kristen ada beberapa aliran ya. Salah satunya adalah Ebionik dan Basilideas. Ini sama sekali tidak mengakui seorang yang disalib ya, atau seorang Yosua Hamasia yang disalib. Bahkan Basilideas keras mengatakan bahwa kami percaya bahwa orang yang disalib itu bukanlah Yosua Hamasia, tapi seorang yang bernama Simon orang Kirene yang telah menggantikan, kan begitu ya, memikul salib Yesus. Halo bang. Begitu. Kau sudah lari dari konteks bang. Ya gantian Dan. Kau lari. Gantian Dan. Enggak, dia lari dari konteks bang. Enggak tambahan referensi aja. Sebentar aja Bang Goto ya. Saya tambahkan siap. Ya sebentar aja. Siap. Anda tidak naik, saya Soalnya akan dia menceritakan. congor. Seandainya Anda tidak naik, saya akan menceritakan bahwa Kristen yang lahir dari Katolik itu menghancurkan peradaban dunia. Ya, tapi kita skip karena agak panjang itu. Jadi kawan-kawan ya, kalau kita lihat beberapa manuskrip tua ya, ini tidak searah sejalan dengan Bible abad keempat ya, di mana Bang, jangan alcongor bang. wah Anda ini kenapa ini Kristen? Kalau saya kajian selalu kejam-kejam
Ya, Anda ini kejang-kejang, teman kalian sama aja kalian dengan Chris Evans dan yang lain ya. Jadi kawan-kawan ya, sejarah pendirian Kristen, bahkan penulisan kitabnya saja, ya, mulai dari Injil Sinoptik sampai masuk Yohanes gabung ya, itu sebenarnya hanya disematkan sebagai tradisi. Dan yang menyematkan nama-nama ini pun bukan Matius, Markus, Lukas, bahkan Yohanes, tapi disematkan oleh seorang yang bernama Papias dan Santo Irenaeus. Itu masalahnya. Jadi memang diragukan kebenarannya. Kamu di mana, Bang? Kristen, aduh ini. Sudah Pak aja bicara. Sudah, Bang Arif lanjut aja nih. Kasih saja nih orang yang bicara ini. Tampaknya dia lebih pintar. Oke, saya bicara. Dengan Zuma. Iya. Mau bicara apa? Zuma. Mau bicara apa? Zuma. Mau nanggapi apa gimana? Dan kalau nggak sopan, Bentar, saya ambil alih dulu ya. aduh, ini. Bentar. Nggak, begini, Bang Arif. Topik kita pada Bang Arif. kesempatan kali ini, sebagaimana Bang Arif, yang begini, Bang ada Arif. di stiker itu, salib itu karya iblis atau karya Bapak. Itu topik kita malam hari Nggak, ini. saya keluar dari tema Bang dulu, Bang. Ya, Saya tanya Bang kalau Zuma mau dulu. keluar dari tema, mending kau keluarkan badanmu dari celanamu. Oke, acung. Nah, udah keluar dari tema sana. Kau buka komal, kau buka tema sendiri, terserah lu. Mau omongin di harga pasar kek, cabe kek, apa kek, terserah lu. Udah ada tema, keluar dari tema, lu buka komal sendiri. Mending kamu ngerumpi sama keluargamu, omongin Pak RT kek, siapa kek, terserah lu. Di sini ada tema, oke? Lanjut. Beradablah sedikit jadi manusia. Apalagi Anda naik di ranah dialektika ya. Ranah dialektika ini adalah ranah yang dilindungi undang-undang. Kan begitu. Naiklah sedikit, pakailah adab Anda itu. Anda kan diajar ajaran kasih, diajar bagaimana caranya beradab, kan begitu. Apalagi kita ini warga negara Indonesia yang jelas ya, bahwa salah satu sila dalam Pancasila kita itu mengajarkan kita menjadi manusia yang beradab, kan begitu. Tapi Anda naik di komal-komal ini bukan naik mau diskusi, tapi naik kejang-kejang. Itu yang masalah. Oke, sambil nunggu-nunggu Kristen ya, saya akan cerita sedikit ya, bahwa Islam itu memang diturunkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Maaf, kalau saya keluar dari tema sedikit Bang Andi sambil menunggu-nunggu ya. Dari beberapa kesempatan, bahkan dari beberapa buku yang dicatat, salah satunya buku karangan Jonathan Dede Smith ya, bahwa Islam itu adalah agama rahmat yang seharusnya masyarakat dunia itu harus berterima kasih dengan turunnya Islam ya. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang mempertahankan peradaban dunia. Kisah-kisah sejarah dari sisi eskatologi maupun kita kaji dari sisi aksiologi ya. Eskatologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kisah masa depannya, bukan hanya kisah setelah kematian, tapi kisah di mana akhir-akhir zaman atau masa-masa terakhir ya kehidupan manusia. Coba kita perhatikan ya. Dari sisi aksiologi ya, aksiologi itu adalah ilmu ya, salah satu atau enggak besar ilmu pengetahuan yang mempertanyakan apa itu ilmu pengetahuan. Coba kita perhatikan baik-baik ya. Kalau kita bertanya, apa sih ilmu pengetahuan salib itu dan kisah-kisah sejarahnya? Bagaimana efeknya ke masa depan, ke eskatologi, kan begitu? Bagaimana efeknya? Ternyata sejarah menjawab ya, bahwa efek salib yang merupakan simbol kutukan ya, hampir-hampir saja menghancurkan peradaban dunia. Coba pikir baik-baik. Seandainya di abad ke-11 tidak ada Islam, siapa yang melawan pasukan salib? Salib ini simbol kutukan, ya. Salib ini simbol kesengsaraan. Diulang di abad ke-11 ketika Paus Urban II mencetus perang salib. Itu sedikit bagian dari sisi aksiologi ya, dari budaya salib ini. Tapi coba lihat budaya Islam. Kenapa saya katakan Islam mempertahankan peradaban dunia? Karena satu-satunya kepercayaan ya, satu-satunya aliran agama yang memang melawan pasukan salib di masa itu. Coba lihat ya, kalau kita baca runut itu kejadian mulai dari perjanjian Najran, perjanjian Madinah ya. Saya pernah katakan bahwa Islam itu agama yang paling toleransi di dunia. Bahkan dalam perang pun Islam toleransi. Ini yang saya katakan bahwa Islam mempertahankan peradaban dunia. Dalam perang pun Islam masih toleransi.
Ketika kita dilarang untuk membunuh orang yang musuh kita yang sudah tidak berdaya. Tapi apa jadinya dengan simbol salib ini? Coba lihat kisah-kisah perang salib ya, panjang sampai 1648 itu. Apa yang terjadi? Seandainya saja tidak ada pasukan yang teriak Allahu Akbar, maka yang terjadi peradaban dunia akan hancur seperti zaman Nuh. Makanya ketika nabi-nabi lain itu diutus hanya untuk kaumnya, maka Islam diutus menjadi rahmat sekalian alam. Kan jelas yang sering kita baca ya, dalam surat Al-Anbiya 106-107 itu kita sering baca ya, bahwa Al-Quran itu dan Rasulullah memang menjadi rahmat sekalian alam. Jadi dengan adanya Islam sebenarnya dunia harus berterima kasih. Kita semua harus berterima kasih. Kenapa? Karena kalau tidak ada Islam, kita tidak ada sekarang ini. Dan banyak kisah-kisah yang menceritakan soal itu. Terlalu panjang kalau kita bahas ya, kawan-kawannya. Jadi kalau abang tanyakan apakah ini salib karya Tuhan, salib ini jelas karya iblis. Seandainya saja tidak ada Islam, maka salib dengan simbolnya itu akan menghancurkan peradaban dunia. Tentu kita tahu apa itu peradaban dunia. Peradaban dunia itu adalah pola hidup ya, pola hidup masyarakat yang berhubungan dengan lingkungan dan budayanya, kan begitu. Itu namanya peradaban, Bang. Kan begitu. Nah, kalau kita bicara tentang salib ya, mulai dari kisah adanya dari Mesir kuno ya hingga masuknya ke Roma. Kan Mesir kuno itu dari Persia masuk ke Roma, masuk lagi ke bangsa Israel. Itu dari external Bible ya. Kalau dari internal Bible itu dari Babilonia, Nebukadnezar. Nah, apakah Yahudi pernah mengakui itu? Bahwa itu karya Tuhan mereka? Tidak pernah. Karena Yahudi tahu bahwa ini simbol kutukan. Simbol-simbol ini justru akan menghancurkan peradaban mereka. Makanya ketika Anda bicara tentang salib depan Yahudi, mereka langsung katakan ini satu kabar yang membuat kami tidak enak tidur. Bahkan kami kalau mendengar simbol ini ya, kalau mendengar perkataan salib, kami sangat menurut kami sangat jijik, atau kami kalau perlu tidak usah mendengar. Kenapa? Karena simbol ini adalah simbol kesengsaraan menurut budaya Yahudi. Simbol ini adalah simbol-simbol kematian, kehancuran, kesedihan, kengerian. Itu sudah dibuktikan perang salib. Begitu banyak kengerian-kengerian kalau kita belajar itu sejarah perang salib. Itu adalah simbol yang saya katakan tadi dari sisi aksiologi. Untuk apa sih sebenarnya kata salib itu, simbol salib itu? Memang untuk menghancurkan peradaban dunia. Iblis mau dunia ini hancur. Tapi karena kasih sayang Allah, diturunkannya Rasulullah di abad ke-7. Pas waktu masa transisi ya antara otoritas kekuatan Roma, otoritas Roma masuk ke abad selanjutnya, abad ke-10, 11, di mana kekuatan Spanyol dan Roma itu bersatu. Kan begitu. Coba pernahkah kita berpikir seandainya tidak ada Islam, siapa yang mau counter perang salib? Siapa yang mau lawan mereka? Hancur dunia ini, Bang. Kita tentu belajar sejarah Nuh ya, begitu banyak maksiat ya, begitu banyak kejahatan yang terjadi sehingga Allah harus menghancurkan bumi ini dengan air bah. Seandainya tidak ada Islam yang menjadi rahmat, kira-kira hancur tidak dunia ini? Hancur. Baca sejarah perang salib tuh. Kalau tidak ada Islam, siapa yang melawan mereka? Apakah Hindu, Buddha? Tidak mungkin, Bang. Peradaban Hindu, peradaban Buddha tidak bisa melakukan ini. Yang bisa melakukan ini hanya Islam. Itu poinnya. Makanya kita harus berterima kasih sama Islam karena Islam mempertahankan peradaban dunia. Itu sedikit dari saya, Bang. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bang Goto. Panglima, selamat pagi Panglima. Panglima, dibuka menu-nya Panglima. Panglima, saya turunkan. Ambril Kampai, selamat pagi Ambril. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum Bang. Kita Islam Bang. Oh iya Islam, ada yang mau disampaikan Bang? Saya cari yang konten Bang. Iya, cari konten aja Bang, kita turun aja Bang ya. Oh ya oke, makasih Bang ya. Mohon maaf ya. Saya turunkan. Ya Bang, assalamualaikum Bang. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi.
Mumpung Gurunda masih on fire, belum kantuk. Silakan Multi. Dodos naik Dodos, jangan modal tipping Dodos. Dodos naik ayo. Siapa ini? Daudos 73. Ya, sabisukan ya. Biar kepanasan kan minta naik. Anda sabisukan, kalau kepanasan naik. Kalau enggak kepanasan, ganti aja celanamu dengan rok mini atau daster ya. Ya Dodos, saya tunggu di Multi. Kus, selamat pagi, Kus. Kus, selamat pagi, Kus. Kus, selamat pagi. Fadli, selamat pagi, Fadli. Fadli, selamat pagi. Aduh. Neng Nong, selamat pagi Neng Nong. Pagi. Ya, agamanya apa Bang? Aku Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Saya cari Oten. Cari yang Saya Kristen. cuma pengen itu aja sama Bang Juma, saya ngefans. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Saya fans Sehat Bang selalu. Cianjur. Makasih. Ya. Sehat selalu Bang. Amin. Abang juga ya. Siap. Terus Dari perjuangan mana? benar Dari ya. mana? Bang Neng Nong dari mana? Kalau boleh tahu Bang Neng Nong. Dari Cianjur. Oh, Jawa Barat ya. Ya. Makasih Bang Bos. Ayah naon eta di Cianjur? Aya awewe. Awewe loba. Hujan. Aya. Hujan teu kadinya. Abi teh selama mah di Cianjur atau Akang? Di mana Cianjur nak? Saya mah Ciranjang. Ada. Bumina teh saha namina Pak RT? Pak Asep. Wah deket atul kamari atul lamun tahu kitu marek ayang aprok jeung eta Bang Juma. Ya. Saha eta. Gurunda Juma, makasih. Ya, sama-sama. Aduh, ini si Dan mau naik lagi Bang Andi. Gimana ini? Bang Juma harus kursus bahasa Sunda dulu mau ke Bandung. Itu, silakan. Saya persilakan ke Bang Andi. Malam. Jangan diturunkan saya kan hanya bertanya. Ya tapi sesuai topik dong. Apa topiknya? Salib itu karya iblis atau karya Bapa di surga? Salib maksudnya? Penyalipan Yesus. Penyalipan Yesus. Kalau orang berbuat jahat itu, lu yang bertanya. karya jawab. saya. Penyaliban Kalau orang itu berbuat jahat kepada manusia itu karya saya. penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan? Karya iblis. Ya udah cukup selesai. Udah Yesus dijawab cukup. bangkit. Udah selesai. Selesai. Tapi Yesus bangkit. Yesus bangkit mengalahkan iblis. Tunggu dulu. Ketika salib itu karya Muhammad iblis. di mana? Muhammad bangkit. Ini penyaliban. Ketika salib itu Anda akui sebagai karya iblis, Oh, ini cuma bicara. Yesus berkata, iblis sedikit Cuma. pun tidak berkuasa atas diriku. Oke. Apakah Yesus yang disalib iblis atau bukan?
Kan Yesus pernah dibawa iblis ke gunung. Iya, sekarang saya ulang lagi pertanyaan. Apakah ketika iblis membunuh seseorang? Apa salahnya? Apakah ketika iblis membunuh seseorang, maka yang dibunuhnya adalah Yesus? Iya, bisa. Yesus berarti manusia. Yesus dibunuh sama iblis. Ya, Yesus manusia. Dibunuh sama iblis. Iya, betul. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10, tidak ada seorang pun yang bisa membunuhku. Mana coba? Oh, Yohanes 10. Soalnya banyak podcastmu yang ngarang-ngarang soalnya Zuma. Yesus dalil. Ayo. Ketika Anda mengakui bahwa salib adalah karya iblis, pertanyaannya apakah iblis berhasil membunuh Yesus? Ayo. Apakah iblis berhasil membunuh Yesus? Ya, berhasil. Nah, Yesus mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ayo, mana yang betul? Ayo. Ayat berapa? Ayo. Zuma ayat berapa? Yohanes 14. Yesus sendiri yang mengatakan. Yohanes 12. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Mana yang betul ini? Iblis tidak berkuasa atas diriku. Iya. Ketika iblis berusaha untuk membunuh Yesus, apakah iblis berkuasa menyalibkan? Soalnya saya cuma satu HP jadi saya tidak bisa baca. Macet. Jadi gimana? Ya macet, oke macet, saya macet. Nah, saya tidak macet. Ya, enggak masalah. Bukan. Jadi iya, jadi Anda sudah akui apa? Yesus mengatakan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas dirinya. Yesus Yohanes tidak 14. berkuasa sedikit pun atas dirinya. Oke, kalau memang itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan ayat. Iya. Oke, lalu yang dibunuh iblis di salib itu siapa? Yang dibunuh iblis? Yang dibunuh iblis di atas salib itu siapa? Macet. Yang dibunuh? Macet lagi. Ada dalilnya dibunuh? Lah, Yesus itu dibunuh. Markus 9. Markus 9. Ya, Markus bacakan 9 30 31. Bacakan saya. Jangan ada-ada. Dia diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Itu saya sudah bacakan kepada manusia untuk dibunuh. Manusia, bukan iblis. Manusia ini adalah manusia yang kerasukan iblis. Yohanes 13 nomor 2. Matius 26 nomor 4 nomor 59. Kau karang sendiri. Tadi manusia, sekarang iblis. Tadi lah kan iblis, manusianya kerasukan iblis. Manusia sekarang iblis. Manusia yang kerasukan iblis. Kan Anda sudah mengakui tadi bahwasanya penyaliban itu adalah rencana iblis. Karya iblis. Berapa tahun ke Islam? Berarti Anda sudah mengakui bahwasanya iblis yang berusaha membunuh Yesus melalui orang lain, melalui tentara Romawi, melalui orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, dan melalui Yudas. Nah sekarang pertanyaannya adalah, berhasilkah iblis membunuh Yesus? Tadi manusia, sekarang iblis. Tadi iblis, sekarang manusia. Berhasilkah iblis membunuh Yesus? Tadi pertama kau bilang iblis, sekarang manusia. Berhasilkah iblis membunuh Yesus? Coba itu dalilmu itu baca baik-baik. Berhasilkah iblis membunuh Yesus? Zuma, berapa tahun kau Zuma? Berapa? Udah macet aja. Berapa tahun dia? Takut. Berhasilkah iblis membunuh Yesus? Takut. Turunkan. Dibunuh itu Yudas. Pasti diturunkan. Pasti dibunuh itu Yudas. Zuma, pasti kau turunkan. Berapa tahun? Yang dibunuh itu Yudas. Betul sekali. Berhasilkah Yesus membunuh Yesus? Berhasilkah iblis membunuh Yesus? Takut kau jawab. Takut kau jawab. Berhasil tidak iblis membunuh Yesus? Mana dalilnya iblis membunuh Yesus? Lah, tadi Anda mengakui salib itu karya siapa? Salib karya siapa? Karya iblis. Apakah ada pernyataan membunuh? Berhasilkah karya iblis ini?
Botol memang kau semua botol. Asli botol. Asli botol. Asli. Minum cap tikus dulu kau. Minum cap tikus dulu. Berhasilkah karya iblis terhadap Yesus? Berhasil. Ya. Berarti Yesus bohong. Yesus Kenapa? mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Mana yang betul? Oke. Apa lagi pertanyaanmu? Berarti Yesus bohong. Mana dalilnya Yesus bohong? Yohanes 14:30. Apa dia bilang? Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis tidak berkuasa sendiriku. Oke. Kalau memang betul ilmu ya. Berarti yang disalib di atas banyak yang berarti yang disalib oleh iblis ini siapa? Berarti yang disalib oleh siapa? Yang disalib oleh orang-orang Yahudi atas perintah iblis itu siapa? Atas perintah iblis? Mana dalilnya atas perintah iblis? Lah, Yohanes 13 nomor 2. Apa Yohanes pasal 2? Apa? Iblis merasuki Yudas untuk menyusun rencana mengkhianati Yesus. Pertanyaanmu lain. Pertanyaanmu lain pertama Zuma. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Yohanes 8:44. Ayo. Itu perkataannya ke siapa? Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang ingin menyalibkan dirinya. Ayo. Yesus mengatakan, nah betul sudah kau Zuma. Itu dalilmu ke mana? Lebih baik keluar jual serabi. Dalil ini acok-acok ini. Itu yang tertulis Bibelnya. 1 Yohanes 3 nomor 8 pun tertulis demikian. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Berdosa enggak orang yang menyalib Yesus? Oke lah, saya ikuti kata-kata. Berdosa enggak orang yang menyalib Yesus? Berdosa orang yang itu berasal Yesus. dari iblis. Berdosa. Iblis, berdoa. Oke, ya, berdosa, iblis, ya. Berarti yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Ya, betul. Berhasil enggak iblis membunuh Yesus? Berhasil iblis. Dalilnya mana? Iblis berhasil membunuh Yesus. Congor generasi. Tadi 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Katamu berhasil. Barang siapa yang berbuat dosa berasal dari iblis. Berdosa tidak orang yang menyalib Yesus? Berhasilkah tidak orang yang berhasil? Berarti berdosa enggak orang yang menyalib Yesus? Berdosa. Berasal dari iblis kah itu? Berasal. Ya. Berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Berarti iblis berhasil membunuh Yesus. Iya. Berarti kalau iblis berhasil membunuh Yesus, berarti Yesus itu pendosa, pembohong. Yesus harus pembohong. Karena Yesus berkata, karena iblis berkata, iblis, ya betul. Ya, di kitabmu Yesus pembohong ternyata. Tetapi Yesus berkata bahwasanya sedikit pun iblis tidak berkuasa atas dirinya. Mana yang betul? Yang dibunuh Yesus atau Yesus pembohong? Mana yang betul? Kalau Yesus yang dibunuh disalib, mana Yesus pembohong? Kalau yang disalib itu adalah Yesus, berarti Yesus itu pembohong. Tapi kalau yang disalib ini bukan Yesus, berarti Yesus tetap suci, bukan pembohong. Ayo. Iblis berencana membunuh Yesus. Berhasil tidak iblisnya? Tidak berhasil. Menurut siapa? Menurut Yesus. Menurut Yesus tidak berhasil. Menurut kamu berhasil. Berarti kamu sudah disesatkan. Yesus mengatakan iblis tidak berhasil menyalibkan aku. Ayo, mana yang betul?
Yesus tidak berhasil. Mana? Yesus Soalnya berkata, Zuma, iblis setiap tidak podcast semua ada berhasil perkataan itu menyalibkan sesuai tidak aku. dengan dalil. Ada Saya ulang beberapa lagi, dalil saya yang ulang tidak sesuai lagi. dengan perkataanmu. Saya ulang lagi. Apakah iblis Soalnya saya tidak berencana menggunakan membunuh Bible. Yesus Kalau saya dengan Bible, cara saya akan salib? membacakan. Saya ulang lagi. Apakah iblis berencana membunuh Yesus? Meow. Kau malah saya. Apakah iblis berencana membunuh Yesus? Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti rencana iblis membunuh Yesus berhasil nggak? Yesus berhasil. Loh, berarti iblis berkuasa atas diri Yesus dong kalau begitu. Ya, dia manusia. Lah, kata Yesus iblis tidak berhasil. Yesus bangkit. Kata Yesus iblis tidak berkuasa. Muhammad tidak bangkit. Astagfirullahaladzim. Rusak otak. Otak sudah hancur. Saya tanya kau. Saya tanya dulu kau semua. Di surga nanti pakai bahasa apa? Di surga Surgamu. di surga nanti pakai bahasa manusia. Bahasa apa? Bahasa manusia. Bagaimana bahasanya? Ya, bahasa manusia. Bahasa manusia itu banyak. Yang jelas bukan bahasa binatang ya. Au 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 au. Bahasa manusia. Kenapa? Kenapa kamu gila? Atau jangan-jangan kau ingin mengatakan di surga itu nanti orang tidak bicara lagi? Pertanyaanmu pertanyaan aneh. Jadi teman-teman, ya, dia maunya bahasa Yunani. Oh, bahasa Yunani. Baguslah kalau gitu. Jadi teman-teman sekalian, dalil di dalam kitab mereka, iblis berencana membunuh Yesus. Yesus berkata, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berhasil tidak rencana iblis terhadap Yesus, di mana iblis tidak berkuasa atas dirinya? Kesimpulannya gimana tuh? Yesus dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika iblis kemudian berencana membunuh Yesus, baik iblis langsung yang berusaha maupun melalui orang, apakah berhasil atau tidak? Berdasarkan pengakuan Yesus, iblis tidak berkuasa sedikit pun kepada diriku. Berarti iblis tidak berhasil menjalankan misinya, rencananya untuk membunuh Yesus. Kita lebih percaya kepada Yesus daripada kepada iblis. Betul? Kita lebih percaya kepada Yesus daripada kepada Paulus. Betul? Iya, Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika iblis ingin membunuh Yesus dengan cara mencobai Yesus, berhasil tidak iblis? Tidak. Ketika iblis kemudian merasuki Yudas, berhasil tidak iblis? Tidak. Kata siapa tidak? Yesus. Berarti yang disalib ini siapa? Yudas. Masolang generasi. Tapi yang disalib itu diberi nama Yesus. Nah, karena Yesus memang sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama ku. Al-Quran luar biasa. Wa ma katalu wa ma salabu walakin subbiha lahu. Allahu akbar, takbir. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Jadi yang disalib itu bukan Isa alaihissalam. Kata siapa? Kata Yesus. Kenapa? Yesusnya sendiri. Lanjut. Iya. Yesus juga berdoa, doanya diijabah. Iya. Sulit. Apalagi Esra Soru juga sudah mendukung pernyataan saya.
bahwa salib adalah rencana iblis. Sekarang kalau iblis berencana membunuh Yesus, iblis berencana menyalib Yesus, sekarang kita jagokan siapa? Iblis atau Yesus? Ayo, ada dua kubu berhadapan nih. Iblis berusaha membunuh Yesus. Yesus berkata, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ayo, sekarang kita adu. Yang mana yang sakti? Yesus atau iblis? Yesus dong. Masalah generasi. Yesus versus iblis. Siapa yang kalah? Iblis kalah, tapi berhasil. Masalah generasi. Iblis kalah, tapi iblis berhasil membunuh Yesus lain. Sekarang terjadi pertandingan kelas dunia. Yesus versus iblis. Siapa yang menang? Siapa yang menang di antara keduanya ketika mereka saling ingin melumpuhkan? Siapa yang menang? Yesus atau iblis yang menang? Yesus dong. Yesus. Kemenangan iblis apakah ada? Ada kemenangan iblis. Apa itu? Berhasil menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, berkata akulah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kemenangan iblis menyesatkan banyak orang. Kemenangan Yesus, iblis tidak berhasil membunuhnya. Kemenangan iblis mengibliskan si Kudus TV. Ayolah teman-teman, jangan sombong terhadap kebenaran. Al-Quran sudah datang kepada kalian. Islam sudah hadir di tengah-tengah kalian. Para apologet Islam jujur mengabarkan isi Bible kalian. Ayo lembutkan hati kalian. Apakah kalian ingin membela iblis ketika iblis kemudian berhadapan dengan Yesus? Kalian mendukung iblis untuk membunuhnya, atau kalian mendukung Yesus bahwa iblis tidak akan berhasil membunuhnya? Kalian berada di kubu mana? Ayo, sekarang Anda perenungkan. Kalian Kristen berada di kubu mana ketika Yesus berhadapan dengan iblis? Yang satu ingin membunuh Yesus. Yang satu mengatakan kamu tidak akan sanggup membunuhku. Kristen di mana berdiri? Milih mana di antara dua jagoan ini? Milih Yesus atau milih iblis? Ayo. Ketika di situ ada pertarungan antara Yesus anak Tuhan katanya dengan iblis penguasa kegelapan berhadap-hadapan. Kita ada juga hadir di sana menyaksikan, maka kita akan teriak, Yesus, Yesus, bravo Yesus. Bravo Yesus, Yesus, win Yesus, Yesus, win Yesus, bravo Yesus. Di kubu sebelah apa teriakannya? Kira-kira apa teriakannya? Kira-kira apa teriakannya? Kalau kita kan Yesus, yes, bravo, Yesus, Yesus, yes, menanglah Yesus, menanglah Yesus, kalahkan kuasa kegelapan Yesus, menanglah Yesus. Nah itu kan. Nah kalau yang di sebelah teriaknya apa? Tangkap, salib, salib iblis, tangkap iblis, tangkap dia iblis, salibkan dia iblis, demi dosa-dosa kami iblis, please, please iblis, please, iblis, bravo iblis, kamu bisa, iblis, kamu bisa, tangkap, tangkap, ketepak, tangkap iblis, tangkap, kamu bisa. Bisa, 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 mati, yes, 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 menang iblis, yes, dosa kita ditebus, thank you iblis, thank you iblis, thank you iblis, terima kasih atas kerja baikmu iblis,
Anda luar biasa iblis. Berkat pekerjaanmu kau mampu kemudian menyalibkan Yesus. Yes, dosa-dosa kami dihapus. Thank you, bravo iblis, bravo. Kita umat Islam kecewa. Ya Rab, nabimu yang begitu mulia menjadi korban, disalibkan oleh orang-orang yang menginginkan kematian atasnya. Di mana kuasamu Tuhan? Kau begitu tega membiarkan hambamu. Katanya kau mengasihinya, kepadanya kau berkenan, kau memuliakan sebelum dunia ada. Tapi kenapa kau biarkan dia mati? Kemudian suara terdengar dari langit.